Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Zafar Istalfirdani dengan NIM 2308912. Nama saya Ina Kamila Hayati dengan NIM 2307541. Nama saya Ilma Nur Asia dengan NIM 2311693. Saya Zurahmah dengan NIM 2309252. Nama saya Siti Nuryatus Jahro. Dan saya Sakila Kurtayun dengan NIM 2308509. Pada video kali ini kita akan menjelaskan profil ilmuwan muslim yang merupakan seorang penjelajah terkenal di dunia dan terkenal dengan karyanya yang berjudul Rihlah. Tokoh Islam tersebut adalah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta lahir pada 24 Februari 1304 di Tanger, Maroko. Beliau adalah salah satu penjelajah dan pengembara terkenal dari dunia muslim abad pertengahan. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah Al-Lawati Al-Tanji Ibnu Battuta. Ia berasal dari keluarga cendekiawan hukum yang berpendidikan dalam hukum Islam, khususnya mazhab Maliki. Pada tahun 1325, pada usia 21 tahun, Ibnu Battuta memulai perjalanannya dengan melakukan haji ke Mekah. Perjalanan inilah yang menjadi tonggak awal dari perjalanan panjangnya. Selama 30 tahun berikutnya, ia menjelajahi dunia Islam dan sekitarnya yang menempuh jarak sekitar 70.005 mil. Perjalanannya meliputi Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah, India, Asia Tenggara, dan juga Cina. Ia juga menjelajah ke beberapa bagian Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Selama perjalanannya, Ibnu Battuta seringkali bekerja sebagai qadhi atau hakim Islam di berbagai tempat, termasuk di India di bawah Kesultanan Delhi. Perjalanannya tidak hanya untuk eksplorasi, tetapi juga untuk mencari ilmu dan pekerjaan. Jasa-jasanya sebagai hakim dan reputasinya sebagai cendekiawan memberinya perlindungan dan patronase dari berbagai penguasa. Ibnu Battuta mengawali perjalanannya ke kota Mekah pada 14 Juni 1325 Masehi. Ia meninggalkan kota kelahirannya yaitu Tangier yang terletak di utara Maroko. Ia melakukan perjalanan dengan para musafir, berjalan melalui daerah pedalaman Maroko untuk sampai ke Tlemcen. Setelah 3 minggu, ia bergabung dengan orang-orang Ifriqiya di Miliana. Ia meneruskan kembali perjalanannya dan sampai di kota Algier, ia langsung menuju kota Bijaya, yaitu kota yang paling berkesan dalam perjalanannya. Jalanan ia diserang oleh gerombolan penunggang unta, tapi ia berhasil melewatinya. Saat di Iskandaria, ia memutuskan berpetualang lebih lama di Kairo. Setelah 1 bulan kemudian, ia melanjutkan perjalanannya menuju kota Mekah dengan melewati kota Damaskus. Di sini ia mengalami kesulitan, kemudian ada seorang ahli mazhab Maliki yang memberikan pertolongan kepadanya. Akhirnya ia bisa melanjutkan perjalanan menuju Mekah dan berangkat pada tanggal 1 September 1326, melewati Hijaz dan kemudian sampai di kota Madinah. Akhirnya pertengahan Oktober tahun 1326 Hijriah, Ibnu Battuta dan musafir lainnya sampai di kota Mekah. Kita sampai di Mekah tepat pada musim haji. Ia langsung melaksanakan ibadah hajinya, mulai melakukan tawaf, mencium Hajar Aswad dan berziarah ke makam Nabi Ibrahim. Bukan ibadah haji, ia juga berkeliling melihat suasana di kota Mekah. Ia melihat gunung Jabal Abu Kubais. Posisi gunung ini lurus dengan Hajar Aswad. Selama di Mekah ia terus berpetualang dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad. Ia juga melihat sebuah sumur yang bersejarah yaitu sumur Zamzam. Ketika Ibnu Battuta berjalan di dekat Ka'bah, ia juga melihat adanya Hijr Ismail yaitu bekas rumah keluarga Nabi Ibrahim. Selanjutnya ada ekspedisi di Afrika Utara dan Mesir. Selama perjalanannya ke Afrika Utara dan Mesir, Ibnu Battuta mengunjungi berbagai wilayah dan mencatat pengamatannya serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di daerah tersebut. Di wilayah Palestina, Ibnu Battuta mengunjungi Yerusalem dan menggambarkan keindahan Masjid Al-Aqsa serta kehidupan beragama di sana. Ia juga mencatat kondisi ekonomi dan perdagangan di Palestina pada masa itu. Di Palestina, ia menggambarkan kehidupan beragama yang kuat, terutama di Yerusalem.
Ia mencatat ada komunitas Kristen dan Yahudi yang hidup berdampingan dengan Muslim di Palestina. Selain itu, Palestina pada masa itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk dengan pusat pemerintahan di Kairo, Mesir. Di Mesir, Ibnu Battuta mengunjungi Kairo dan menggambarkan kemegahannya serta kekayaan kota tersebut. Ia mencatat kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Mesir, serta bertemu dengan para ulama dan sarjana terkemuka. Ia juga menggambarkan kondisi politik dan pemerintahan Mamluk di bawah Sultan Al-Nasir Muhammad. Mesir pada masa itu diperintah oleh Kesultanan Mamluk dengan ibu kotanya di Kairo. Ibnu Battuta bertemu dengan Sultan Al-Nasir Muhammad dan menggambarkan kehidupan istana serta birokrasi pemerintahan Mamluk. Ibnu Battuta juga mengunjungi Irak dan menggambarkan kehidupan intelektual serta warisan kebudayaan Islam di Baghdad. Ia bertemu dengan para ulama dan sarjana terkemuka seperti Ibnu Khaldun. Pada masa itu, Irak diperintah oleh dinasti Ilkhanid Mongol yang berpusat di Persia. Ibnu Battuta bertemu dengan penguasa Mongol di Baghdad dan menggambarkan tata pemerintahan serta birokrasi yang berlaku. Kehidupan ekonomi di Irak juga cukup baik, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Selanjutnya, Ibnu Battuta mengunjungi Suriah, khususnya di Damaskus. Ia menggambarkan keindahan kota tersebut serta kehidupan beragama yang kuat di kalangan masyarakatnya. Pada masa itu, Suriah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk Mesir yang memerintah melalui gubernur-gubernur yang ditunjuk. Ibnu Battuta bertemu dengan salah satu gubernur Mamluk di Damaskus dan menggambarkan tata pemerintahan serta birokrasi yang berlaku. Suriah juga digambarkan sebagai wilayah yang makmur secara ekonomi, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Selama perjalanannya, Ibnu Battuta bertemu dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Ibnu Taimiyah di Suriah, Al-Qasandi di Mesir. Ia juga mengunjungi tempat-tempat seperti Masjid Al-Aqsa, Universitas Al-Azhar, dan makam Imam Ali bin Abi Thalib. Ibnu Battuta juga mencatat pengalaman-pengalaman ini dan memberikan gambaran tentang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di wilayah-wilayah yang ia kunjungi. Selanjutnya, Ibnu Battuta juga melakukan perjalanan ke Asia Tengah, India, dan Tiongkok. Ibnu Battuta memulai perjalanannya dari kota asalnya Tangir dan memulai ke Anatolia, di mana ia mengunjungi kota-kota seperti Istanbul. Selanjutnya, ia menjelajahi Persia dan Asia Tengah termasuk kota-kota terkenal seperti Samarkand dan Bukhara. Ia terpesona oleh kekayaan budaya dan ilmu ilmiah yang ada di sana. Ibnu Battuta kemudian pergi ke India, di mana ia diterima dengan baik oleh Sultan Delhi dan diangkat sebagai qadi atau hakim di sana. Selama tinggal di India, ia menjelajahi berbagai kota penting seperti Delhi, Calicut, dan Hampi, serta mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat India pada masa itu. Selanjutnya, perjalanan Ibnu Battuta mencapai puncaknya ketika ia mengunjungi Tiongkok yang pada saat itu diperintah oleh dinasti Yuan. Di Tiongkok, ia terkesan dengan kekayaan dan keindahan negara tersebut serta sistem administrasi yang maju. Ibnu Battuta juga mengamati budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok pada masa itu. Perjalanan Ibnu Battuta ke Asia Tengah, India, dan Tiongkok tidak hanya memberinya pengalaman petualangan yang luar biasa, tetapi juga memperkaya pengetahuannya tentang berbagai budaya, sistem pemerintahan, dan kehidupan sosial di wilayah-wilayah tersebut pada abad ke-14. Ibnu Battuta menjelajahi wilayah sub-Sahara Afrika termasuk perjalanan ke kerajaan Mali yang terkenal. Selama perjalanannya, ia mengamati kehidupan masyarakat Afrika Barat termasuk tradisi, budaya, dan sistem sosial yang unik di wilayah tersebut. Ibnu Battuta mencatat berbagai observasi tentang kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat Afrika Barat termasuk praktik keagamaan, sistem perdagangan, dan struktur sosial yang ada. Ibnu Battuta juga mengunjungi Andalusia yang pada masa itu merupakan pusat peradaban Islam di Eropa Barat. Di Andalusia, ia terkesan dengan kemajuan peradaban Islam, arsitektur yang megah, serta toleransi antar agama yang ada di wilayah tersebut. Perjalanan Ibnu Battuta ke Afrika Barat dan Andalusia memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai budaya, kehidupan sosial, dan peradaban Islam di wilayah-wilayah tersebut. Ibnu Battuta adalah salah satu penjelajah besar dalam sejarah Islam dan warisannya memberikan gambaran yang berharga tentang keragaman dunia pada masa itu. Catatan perjalanannya yang dikenal sebagai rihlah menjadi salah satu sumber sejarah yang sangat berharga tentang dunia abad pertengahan. Dalam rihlah, Ibnu Battuta menggambarkan budaya,
tradisi, kebiasaan, masyarakat yang ia temui. Ia mencatat sistem pemerintahan, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sehari-hari yang memberikan wawasan mendalam tentang peradaban pada masanya. Catatan ini bukan hanya sekedar jurnal perjalanan, tetapi juga sebuah dokumen antropologis yang sangat kaya. Pengaruh Ibnu Batutah meluas jauh melampaui masanya. Karyanya menginspirasi para penjelajah dan ilmuwan di masa kemudian, memberikan gambaran tentang dunia yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan budaya. Ia telah menunjukkan bahwa dunia ini lebih luas dan terhubung daripada yang diperkirakan banyak orang pada masanya. Saat ini, warisan Ibnu Batutah dihargai tidak hanya sebagai catatan sejarah, melainkan juga sebagai simbol keberanian dan rasa ingin tahu manusia yang tidak terbatas. Petualangannya mengajarkan kita semua tentang pentingnya pengetahuan lintas budaya dan menghargai perbedaan. Melalui perjalanan panjangnya, Ibnu Batutah telah membuktikan kepada kita semua bahwasanya dengan tekad dan keingintahuan, dunia ini siap dijelajahi dan dipahami. Ia adalah bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman adalah warisan yang paling berharga yang dapat kita tinggalkan untuk generasi mendatang di masa depan. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai profil Ibnu Battuta. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Dan jangan lupa Like, komen, share, and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.